Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Makasih. Duduk ya. Duduk dulu ya. Duduk dulu ya. Oke, sebelumnya dari mana kabarnya Nak Eli? Alhamdulillah sih Bu. Baik. Tapi sebenarnya jadi kaget sih Bu. Tiba-tiba pagi di sini. Oke, jadi ibu paham kalau Nak Eli mungkin pasti kaget dan tersinggung. Tapi Nak Eli ini tidak usah khawatir ya Nak, karena Nak Eli ibu panggil ke sini untuk membantu Nak Eli mengetahui beberapa hal, terutama yang berkaitan dengan Nak Eli pada ini. Ya, sebelumnya aku mau minta izin mungkin ibu akan lebih banyak mengalir ke laptop karena ibu akan mencatat apa yang Kak Eli sampaikan kepada ibu. Apa aja nanti misalnya ibu berapa? Oke, sebelumnya seperti itu juga ibu di sini ingin menjelaskan beberapa hal yang ibu ingin bantu dengan Kak Eli. Jadi berdasarkan hasil asesmen ibu beberapa hari yang lalu pada ibu menariknya Eli, ibu melihat adanya perubahan penurunan nilai di mata pelajaran Eli serta perubahan perilaku Eli gitu yang biasanya dan prestasi, tapi tidak tahu kenapa akhir-akhir ini terlihat lebih banyak yang menyendiri dan cenderung murung di dalam kelas. Sebenarnya Bu, kalau Bu itu kan seharusnya kalau ada masalah buat pelajaran dan saya rasa juga tidak ada gunanya ibu baik ibu karena pasti ujungnya bakal gagal kayak ibu Bu. Jadi di sini merasa tidak diperbaiki karena merasa gagal di ibunya betul. Tapi kenapa bilang begitu tidak menderita? Menderita. Sebenarnya ibu, ini kan kemarin saya sudah ujian. Dan saya merasa kecewa dengan hasil ujian saya Bu. Karena saya sudah belajar, saya sudah belajar Bu, tapi ternyata nilainya di bawah saya Bu. Dan saya rasa sia-sia Bu. Ibu paham ini ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin dan ternyata hasilnya tidak sesuai harapan, pastinya saya sangat mengecewakan. Nah, itu berlakunya wajar Nak Eli dan ibu tahu pasti Nak Eli merasa lelah dan tertekan. Nah, itulah juga alasan ibu memanggil Nak Eli ke sini. Ibu tahu kamu sedang mengalami tekanan dan tertekan begitu. Nah, di sini ibu ingin membantu Nak Eli untuk memahami perasaan ini dan mencari solusinya supaya Nak Eli bisa menghadapinya dengan lebih baik begitu. Jadi sekarang ibu ingin menanyakan kesediaan Nak Eli untuk berapa kelas konseling. Jadi nah ini sudah bersiap untuk mengikuti layanan konseling bersama ibu. Iya, sudah sedia. Oke, bagus. Sebelum kita benar-benar mulai, di sini ibu ini Nak Eli tahu dulu bahwa di sini tempatnya yang aman dan nyaman untuk bercerita. Nah, di sini itu ada prinsip penting yang diterapkan oleh ibu, itu atas kerahasiaan. Artinya, semua yang Nak Eli ceritakan ke ibu akan dijaga dengan baik dan tidak dibagikan keluar tanpa juga Nak Eli. Terus di sini itu juga ada sistem kebukaan. Berarti ibu akan melihatkan yang kemudian tanpa menghakimi Nak Eli. Jadi ibu harap sini Nak Eli bisa menceritakan semua apa yang Nak Eli alami tanpa harus takut. Sebelum kita lanjut, ibu ingin membuat dulu kontrak-kontraknya Nak Eli. Nak Eli bisa ya sampai berapa menit untuk mengikuti layar kelas ini. Kalau dari ini Bu, karena tidak jam istirahat itu kan 2 kali. Dari jam 10.30 itu sampai jam 11, jadi istirahat kedua itu dari jam 12 sampai jam 12.30 sampai jam 1. Jadi semuanya kan durasi cuma 30 menit setiap istirahat. Jadi mungkin saya 30 menit kemudian itu tuh bisa istirahatnya tenang. Oke, jadi kita setengah saja di Nahir karena tadi bilang kita 30 menit untuk yang
ada dua. Nah, kita sepakati saja sekitar 30 menit, kurang lebih 30 menit begitu supaya ada juga waktu yang tersisa untuk Eri beristirahat. Sebelumnya bagaimana dengan posisi duduknya Eri? Apakah Eri sudah merasa nyaman atau mau bertukar posisi dengan ibu? Ini rasa sudah sangat tinggi gitu. Oke, kalau begitu kita mulai proses materinya ya. Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga yang ini bisa berjalan dengan lancar dan juga tidak yang bermanfaat. Nah, eh, nah, sekarang ibu ingin menerapkan dari materi. Coba ceritakan lebih lanjut mengenai permasalahan atau perasaan yang Eri sedang hadapi pada ini. Padahal ini sudah persiapan dengan matang jadi sudah latihan, sudah menyelesaikan PPT di hari sebelumnya itu, tapi pada saat mau tampil presentasi di belum dan rasa tak bisa wangi dan presentasi itu. Jadi saya rasa padahal saya kecewa untuk saya sudah persiapkan baik-baik tapi pada saat aku rasa tidak bisa. Oke, paham. Jadi meskipun ada sudah persiapan yang dengan matang, tapi saat sudah matang di depan banyak orang, nah ini nggak cukup gugup dan cepat begitu. Sehingga harus apa dan tidak melanjutkan presentasinya. Itu rasanya kayak saya takut banget tuh kalau misalnya takut banget kalau misalnya mereka nilai kak Google itu mereka awalnya kak begitu kalau bahkan buat teman-teman itu saya kan yang saya sering yang merasa malu kalau mereka di depan kok begitu dulu kayak ini orang nanti mereka nilai kak jadi gimana pernah ketawain kalau bilang salah kan. Ibu mengalami lagi perasaan cemas tentang kejadian buruk itu biasa bisa menangis dengan rendah ibu. Tapi ingat rasa gugup dan cemas itu wajar. Terutama saat kita mau tampil di depan banyak orang. Cuman ada beberapa cara yang nah, ini bisa coba untuk menghadapinya supaya tidak mengganggu kepercayaan diri saat tampil di depan kelas. Aku nggak gampang, susah aku kurasa bahkan kan tiba-tiba aku bagaimana aku tetap aku harus bagaimana pada saat sendiri kalau setiap kali kau coba aku percaya diri bu. Nah, ada malahan overthinking kamu merasa kayak nanti kayak tiba-tiba muncul lagi yang masuk gitu bu. Ibu kena dari itu memang sangat berat sih, tapi ada satu hal yang bisa menjadi coba untuk membantu pada saat itu, yaitu dengan mengubah cara berpikir Eri dan berbicara kepada diri sendiri. Nah, salah satunya dengan menggunakan teknik self-talk. Eri pernah mendengar sebelumnya? Tidak aku bisa Jadi self-talk itu adalah cara kita berbicara pada diri sendiri, bisa dicontohkan dalam hati. Nah, misalnya saat Eli merasa gugup atau takut, nah Eli bisa mengganti pikiran negatif yang muncul dan menjadi lebih positif. Jadi alih-alih berpikir tidak, saya pasti gagal. Terus mereka pasti akan menilai saya dengan buruk. Nah, Eli bisa menggantinya dengan pikiran seperti saya sudah berusaha sebaik mungkin atau biasanya orang pasti pernah bersekutu begitu. gimana Budi jadi harus kalau nanti pikiran negatif dengan yang positif gitu. Betul sekali nah Eli. Jadi pikirkan kalimat-kalimat yang lebih positif yang bisa membuat Eli merasa lebih tenang dan percaya diri. Misalnya kalau Eli merasa takut dan tidak bisa menjawab pertanyaan, coba ganti dengan kalimat saya coba yang terbaik dan jika saya salah itu merupakan proses dari belajar saya. Nah, dengan begitu, nah ini tidak akan merasa terlalu terbebani dan dengan rasa takut atau kecemasan dengan ini alami. Mungkin itu punya sama banget di situ karena gitu kok saat kayak itu bergelas kalau masih kayak break terus cemas jadi rasa sulit kalau pikir positif ibu kayak jadi sama berpikir kayak oh
Paham perasaan cemas itu memang bisa muncul kapan saja, bisa muncul begitu saja. Pertama aku kayak merasa tertekan lagi begitu, tapi coba Nak Eli bayangkan kalau Nak Eli berbicara sama sahabat-sahabat Nak Eli yang merasa seperti yang Nak Eli rasakan sekarang, misalnya dia merasa cemas takut akan tampil, apa yang Nak Eli akan katakan kepada sahabat-sahabat Nak Eli? Kalau misalnya sahabat saya kan yang tidak sahabat, dia hanya kira dia itu sering jual cemas itu tanpa depan umum dan kadang tuh kalau dia cemas sampai depan umum itu kadang kak bilang gini, "Ih, sudah kok, sudah dia mempersiapkan semuanya dengan baik, jadi terlalu keras pada diri sendiri viral di ibu. Semua orang gak pasti merasa begitu. Dia suka bilang gitu dan rasanya saya akan lembut pada sahabat saya jadi bagus. Nah, seperti itu Nak Eli. Kita seringkali lebih keras pada diri sendiri dibandingkan pada orang lain. Tapi Nak Eli bisa coba mulai berbicara lebih lembut pada diri sendiri seperti yang Nak Eli lakukan dan katakan kepada saudara Nak Eli. Coba sekarang buat beberapa kalimat positif yang bisa Nak Eli katakan pada diri sendiri setiap kali merasa takut. Coba Nak Eli. Yang jadi coba ya Bu, saya sudah mempersiapkan diri dengan baik, saya layak mencoba dan saya layak hari ini. Saya boleh dulu dan tidak boleh menghalangi saya layak. Oke, luar biasa Nak Eli. Nah, di sini Nak Eli, Ibu Dian sudah mulai berpikir positif. Sekarang, coba Nak Eli bayangkan jika setiap kali merasa gugup, Nak Eli pasti melihat kalimat-kalimat ini kan. Nah, pasti bisa, Nak Eli pasti bisa merasa lebih tenang gitu. Ya gue rasa kayak ada dirinya nih kalau misalnya aku kayak kalimat-kalimat yang bilang tadi. Jadi rasanya kayak tidak terlalu suka untuk tampil gitu. Oke, bagus sekali Nak Eli. Ingat Nak Eli, semakin sering Nak Eli berbicara positif pada diri sendiri, semakin besar kepercayaan diri yang akan Nak Eli bangun. Setiap kali Nak Eli merasa cemas, coba ingat kembali kalimat-kalimat yang sudah Nak Eli buat tadi. Nah, kalau Nak Eli terus mengertinya, Nak Eli akan merasa semakin percaya diri. Baik sebenarnya Bu. Sekarang pun saya rasa kayak siap kak dari saya ini kalau tampil dan insya Allah kan terus bisa aku lakukan kalimat yang terbaik dan saya tidak semua dengan Ibu sangat senang mendengar akan perubahan yang ingin Nak Eli lakukan. Ingat ya Nak Eli, setiap langkah kecil yang Nak Eli ambil itu sangat penting. Jadi Nak Eli jangan ragu untuk datang lagi kepada Ibu kapan saja jika Nak Eli merasa butuh dukungan dari Ibu atau ingin berbagi pengalaman kepada Ibu. Nah, di sini Ibu selalu ada untuk Nak Eli. Insya Allah terima kasih banyak Bu. Dan sekarang ini sudah merasa lebih baik dan insya Allah Elia juga melakukan Oke, Nah Eli selalu semangat ya. Eli pasti bisa dan Ibu akan selalu mendukung Nak Eli di sini. banyak Bu. Mungkin saya ini Oh iya, maaf ya Nak Eli karena Ibu lupa sepertinya waktunya juga sudah mencapai yang sudah ditentukan tadi ya. kasih Ibu. Ya, terima kasih Nak Eli.